Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala mudzakiran bidzalika, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan nikmat itu kemudian kita gunakan segala apa yang Allah karuniakan kepada diri kita untuk kemudian kita pergunakan lagi sebagai sarana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya bersyukur itu bukan melalui lisannya, tidak cuma mengucapkan alhamdulillah, tidak. Tetapi orang yang bersyukur itu bagaimana kemudian memanfaatkan karunia Allah pada dirinya untuk menjadi sarana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga hadirnya kita di sini, di majelis yang mulia ini, di antara hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan, Allah saring kemudian menjadi orang yang muslim. Di antara orang-orang yang muslim yang Allah saring, Allah ciptakan kita, Allah tunjuk kita menjadi orang-orang yang beriman, yang mau melaksanakan sholat. Dan dari hamba Allah yang melaksanakan sholat, ternyata kitalah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri ibadah rutinan kita, mingguan kita. Maka hadirnya kita ini semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur kita, kemudian kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat beliau, istri beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, hingga kemudian tegaknya hari akhir dan kemudian kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa karunia Allah yang paling hebat yang Allah berikan kepada kita berupa iman. Dengan iman itu kita mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan, kemudian apa yang Allah larang kita mampu untuk meninggalkannya. Karena kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat cuman untuk tinggal sementara, tempat untuk kita meninggal, bukan untuk tinggal selamanya. Dari kata dunia, dani rendah, rusak, kemudian hancur, maka kita sering mengatakan bahwa dunia itu fana. Fana artinya bisa rusak, habis, dan hancur. Itu fana. Maka dengan iman, Allah tancapkan iman di hati kita, dan manakulolan panjenengan sedanten iki, untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri kita. Karunia yang Allah berikan kepada kita dengan iman itu
kemudian tidak fana, tetapi cuma bisa menjadikan nafa, bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi juga bermanfaat di akhirat. Kita contohkan, panjenengan gak ada sarung enggal Idul Fitri 3 tahun yang lalu, jenengan simpen mawon ten lemari, pasti akan rusak. Lama kelamaan akan bau, busuk, jamur. Itu sifat dunia. Panjenengan gak ada kendaraan saya, mboten nate didamel meskipun ten griya, suatu saat pasti rusak, padahal tidak pernah dipakai. Itu dunia. Pun demikian, kita punya lisan, kita punya mata, kita punya hati, kita punya semua organ tubuh ini. Kalau tidak digunakan yang seharusnya berdasarkan iman, maka cuma rusak sementara. Saat kita kecil, terutama ini bapak-bapak kulolan panjenengan sedaya yang bapak-bapak bahkan sepuh, merasakan kita pernah mempunyai mata yang sangat amat jelas, terang. Bahkan mungkin huruf kecil di seberang sana kita mampu untuk membacanya. Tetapi lambat laun, dikarenakan umur, fungsi itu kemudian menurun, bahkan mungkin tidak bisa melihat. Maka iman membimbing kita memanfaatkan yang fana, yang akan rusak di dunia ini, menjadi nafa, bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka turun surat An-Nur ayat 30 untuk kaum laki-laki. Qul lil mu'minina, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mempunyai iman, yaghudduna min absarihim, untuk menjaga pandangan matanya. Pandangan mata dijaga berdasarkan agama untuk melihat yang baik-baik, itu namanya ghaddul basar. Saat di dunia mungkin bisa kita gunakan untuk melihat hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi, bahkan mungkin maksiat dan lain-lain. Tetapi karena Allah menancapkan iman di dalam kita, agar kita tidak cuman fana di dunia ini, tetapi ada nilainya di hadapan Allah, maka Allah membimbing, hai orang-orang yang beriman, iman dulu yang dipanggil oleh Allah. Kalau kamu merasa punya mata, maka jaga pandanganmu. Ketika kita menjaga pandangan dari hal-hal yang buruk untuk melihat hal-hal yang baik saja, maka itulah bernilai hasanah, kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asru amthaliha. Surat An-Nisa. Siapa saja yang datang kepada Allah bil hasanah, dengan sesuatu kebaikan yang menurut Allah itu benar, falahu asyru amthaliha, dia mendapatkan 10 pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mata. Dari mata apa kemudian? Mulut. Allah perintahkan dalam surah Al-Hujurat 12, ya ayyuhalladzina amanu la yaghdab ba'dukum ba'dhan la yaskhur qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang punya iman, iman lagi yang dipanggil, karena iman bermanfaat untuk nilai di hadapan Allah. Ketika engkau mempunyai lisan, la yaskhur qaumun min qaumin, gunakan yang baik, tidak menghina satu sama lain. Di ayat selanjutnya, la yaghdab ba'dukum ba'dhan, jangan menggunjing, jangan ngerasani, jangan ghibah. Itu kalau iman kita pergunakan. Maka hadirnya kita di Jumat ini pun karena iman.
Surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qudiya yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi fadarul bai'. Iman lagi yang dipanggil. Kalau orang yang tidak punya iman atau mungkin imannya lemah, mungkin masih di tongkrongan, temannya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau Jumatan dulu, iman durung mari ngup kopi nih, besok ae minggu ngarep sih ono Jumat. Kalau imannya lemah, dia ikuti. Padahal dia tahu konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada penyesalan nanti. Di dalam Al-Baqarah 166, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabarru alladzina tubi'u. Katakan, bagi orang-orang yang mengikuti kejelekan, nanti itu di hadapan Allah akan diperlihatkan azabnya. Ittabarru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'ul adzab wa taqatta'at lahumul asbab. Tatkala nanti di akhirat, orang yang diikuti itu kemudian berlepas diri terhadap pengikutnya, orang yang menjadi role model untuk kejahatan, kemaksiatan, itu kemudian dia berlepas diri di hadapan Allah. Ya Allah, aku cuman mau ngejak tok. Kata mereka, wa taqatta'at bihimul asbab, mereka memutus. Ya Allah, aku mau ngejak tok loh, mau ngomong, gak usah nang masjid seiman kopi nih, saya durung tek, gak makso ya Allah, tapi yo melok wong iki. Merasa tidak enak. Mungkin ada acara, tatkala Jumatan seperti ini, tatkala harus melakukan kewajiban kemudian tertunda gara-gara gak enak durung mari. Sampai kemudian lalai tidak menjalankan kewajibannya. Maka ini lihat, ketika seorang ini yang cuma mengikut tok, kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku meloiku ya Allah, meloiku tak meloi, sing dimeloi ngomong, aku mau ngejak tok, gak makso, yo gak tak pukul, yo gak tak hukum, cuman ngejak tok, tapi awakmu melok. Apa kemudian kata orang yang mengikuti ini di 177? Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fatabarra'a minhum. Ya Allah, seandainya engkau kembalikan lagi aku ke dunia ya Allah, gak bakal tak meloi ya Allah wong iku. Wes aku pegel meloi, ternyata wau gak gelem tanggung jawab ya Allah dengan kemaksiatannya. Tak kira iso disalahno ya Allah, ternyata gak iso. Maka seandainya ya Allah engkau aku kembalikan, engkau aku bisa kembalikan ke dunia ini ya Allah, tidak akan aku ikuti orang-orang yang seperti ini ya Allah. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih jelas tadi di dalam Al-Hujurat, di dalam Al-Ahzab ayat 60, ayat 66. Wa qalu rabbana inna qad ata'na sadatana wa kubara'ana fa adallana sabila. Ya Allah, aku cuman mengikuti perintah pimpinan-pimpinan kami ya Allah untuk menjalankan maksiat ini. Aku tanda tangan ini mergo dikongkon ya Allah, dijak kong kali kong ya Allah, gak ngerti aku ya Allah, ternyata ini cuman akal-akalan mereka.
sadatana wa kubara'ana, pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pemilik saham-saham itu ya Allah, sing duwi-duwi iku ya Allah, aku mau manut to ya Allah sesuai dengan perintah mereka. Alasan itu yang diucapkan oleh pelaku-pelaku ini seolah-olah menyalahkan atasannya. Tidak, karena imannya yang lemah, kemudian dia menjalankan aktivitas maksiat itu, maka dia bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka kita pergunakan semua yang fana-fana ini, yang bakal hancur ini, yang akan tidak bisa bermanfaat ini lagi ketika sudah dikubur, dengan iman sebagai panduan. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahu kita di dalam Al-Qur'an 103 surat Al-Ashr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, demi waktu yang aku berikan kepada manusia selama hidupnya untuk beraktivitas dia. Ternyata selama di dunia itu innal insana lafi khusrin, mayoritas manusia itu di dalam kerugian. Kata khusrin di dalam bahasa Arab itu kerugian disebabkan dia punya aset tetapi tidak pergunakan. Tatkala seorang pedagang dia kulaan barang tapi barangnya gak iso didol, itu khusrin. Manusia punya mata, punya mulut, punya tangan, punya kaki, tetapi tidak pergunakan dengan imannya untuk bisa beramal, yang kemudian amalan itu dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan khusrin, rugi. Bukan berarti tidak punya senjata, bukan berarti tidak punya aset untuk beruntung, tidak, punya, tetapi tidak dipergunakan dengan baik, dengan keimanannya. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Lihat, Allah katakan orang yang beriman, dengan imannya wa amilus sholihat, dengan imannya dia kemudian melakukan amal-amal soleh yang dikatakan khair, baik, hasanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa sholat itu salah satu ibadah yang mampu menghindarkan kita kepada dosa, baik itu dosa karena syahwat atau mungkin dosa karena akal dan perut. Utlu ma uhiya minal kitabi wa aqimis sholata lidzikri innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalian kalau mau sholat, pelajari dulu apa itu sholatnya, kenapa harus takbir, apa esensi takbirnya. Tatkala kita takbir itu apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar, kita mengakui Allah yang paling besar, yang paling agung. Maka semua permasalahan jangan dibawa sholat. Kalau tidak tahu pasti masih mikir Allahu Akbar, wedhusku durung tak keimakan. Allahu Akbar, aku durung ngarit. Maka Allah sampaikan utslu ma uhiya minal kitabi wa aqimis sholata lidzikri. Pelajari dulu ibadah itu, pelajari dulu agar engkau dapat keutamaan dari ibadah itu. Ternyata apa?
salat itu keutamannya adalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kalau salatnya benar mampu mencegah pelakunya dari dosa fahsya, fahisyah, dosa yang disebabkan oleh hawa nafsu, pornografinya, nafsunya, wal munkar, karena mungkin takut miskin maka mencuri, korupsi, menipu, itu mungkar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, monggo dengan iman ini kita syukuri, karena kita yakin hidup ini di dunia ini cuman tempat meninggal, bukan untuk tempat tinggal. Maka dengan iman kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hasanah, kemudian kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan contoh, kalau seandainya tidak mampu untuk mempergunakan lisan ini dengan baik, maka cukup diam. Hadisnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang merasa dia mempunyai iman dan dia percaya akan adanya datang hari akhir, falyakul khairon, maka hendaklah dia menggunakan lisannya itu untuk kebaikan. Dielengno, gak usah bentak, cukup diam. Kalau salah, jalankan yang diingatkan. Kalau merasa sudah benar, diam. Tidak perlu kita menimpali omongan itu, tidak. Falyakul khairon, dengan mulut ini pergunakan untuk kebaikan, kemaslahatan, karena dengan mulut ini mudah untuk membuat pertengkaran dan perpecahan. Ketika seseorang tidak mampu untuk berkata baik, auliyasmut, diam, cukup diam. Tatkala seseorang tidak mampu untuk memberikan nasihat kepada orang lain, 1, 2 kali, 3 kali selesai tugas kita, auliyasmut, sudah diam. Tidak perlu kemudian mengumpat orang lain, tidak perlu menyalahkan orang lain, anak sopo iku. Hati-hati. Pergunakan lisan ini dengan baik, karena ini rusak. Tetapi karena ini rusak dengan iman kita, maka mari kita pergunakan yang rusak ini untuk menjadi nafa', bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tad'na fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaita ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkuruhal 'azim yadhkurukum wa da'uhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.